Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan brutal terhadap perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, berinisial YTR, 29, terus menyita perhatian publik. Sosok pria bernama Taufik Hidayat alias TH, 30, kini menjadi buronan polisi setelah diduga menjadi pelaku utama dalam kasus yang membuat korban mengalami luka berat hingga buta permanen. Seiring kasus ini viral secara nasional, rekam jejak Taufik Hidayat mulai dikuliti satu persatu. Tak hanya dugaan kekerasan terhadap YTR, sejumlah pengakuan dari perempuan lain bermunculan dan mengarah pada pola perilaku agresif yang disebut sudah berlangsung lama. Taufik Hidayat mendadak menjadi sorotan setelah publik mengetahui kondisi YTR yang mengenaskan usai diduga disekap selama bertahun-tahun. Korban ditemukan dalam kondisi luka parah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Di tengah pengejaran polisi, latar belakang TH mulai terungkap. Ia diketahui bekerja sebagai debt collector eksternal di sebuah perusahaan pembiayaan. Publik juga menyoroti aktivitas media sosial yang diduga masih berkaitan dengannya. Akun TikTok dengan username dudajelek351 bahkan disebut masih aktif dalam beberapa hari terakhir dan memiliki lebih dari 20.000 pengikut. Temuan ini memicu spekulasi liar di tengah upaya aparat memburu keberadaan TH. Tak berhenti di situ, berbagai komentar di media sosial menyebut Taufik memiliki reputasi buruk di lingkungan pergaulannya. Meski belum dikonfirmasi aparat, sejumlah warganet mengklaim perilaku agresifnya sudah terlihat sejak usia sekolah. Sorotan terhadap Taufik semakin tajam setelah seorang perempuan mengaku pernah mengalami intimidasi langsung darinya. Wanita itu mengaku mengenal TH melalui media sosial dan awalnya tak menaruh curiga. Namun situasi berubah ketika TH mulai menunjukkan obsesi berlebihan dan memaksanya menjalin hubungan asmara. Dia terus maksa aku jadi pacar dia tapi akunya gak mau, bunyi pengakuan wanita itu. Penolakan tersebut justru memicu teror yang disebut berlangsung intens. Korban mengaku TH terus menelepon, melakukan video call, hingga melontarkan makian ketika diabaikan. Tiap hari tiap saat dia terus aja nelpon aku, VC aku gak aku angkat. Dia malah ngamuk ngata-ngatain aku nyaci maki aku. Akhirnya aku blokir dia dan semua sosmed dia aku blok karena aku takut, jelasnya. Pengakuan ini memunculkan dugaan bahwa perilaku posesif dan manipulatif TH bukanlah kejadian tunggal. Bukan hanya satu perempuan yang buka suara. Seorang wanita lain melalui media sosial mengaku pernah hampir mengalami kejadian serupa pada awal 2024. Ia mengaku sempat dibawa TH ke daerah yang tidak dikenalnya, yakni Solokan Jeruk. Beruntung, ia berhasil memohon agar dipulangkan. Aku salah satu korbannya juga di tahun 2024 awal. Alhamdulillah aku selamat Kak. Karena waktu itu aku langsung minta pulang, itu pun pulangnya diturunin di Indomaret Cicahem, tulisnya. Perempuan itu juga menilai ada sesuatu yang janggal dari perilaku TH saat berbicara. Kalau ketemu aku kayak yang ngobat, soalnya ngomongnya balelo, tidak jelas kelu, ungkapnya lagi. Ia bahkan mengaku sempat menempuh jalur hukum atas pengalaman tersebut. Kasus TH kini berkembang lebih luas. Tim advokat Hotman 911 mengungkap adanya informasi tentang kemungkinan korban lain di wilayah Garut. Pangeran Reza Pramadia dari tim hukum tersebut mengatakan laporan yang masuk menunjukkan pola kekerasan serupa. Berdasarkan informasi yang masuk ke tim Hotman 911, ada korban lain di kawasan Garut yang serupa mengalami penyiksaan oleh pelaku. Karena itu, kami berharap pihak kepolisian bergerak cepat agar pelaku bisa segera ditangkap, ungkap Pangeran Reza Pramadia, Minggu, 21 Juni 2026. Jika dugaan ini terbukti, kasus TH berpotensi menjadi lebih besar dari sekadar penyekapan satu korban.